Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sepertinya semuanya hadir ya. Nah, hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran hari ini yaitu mengenai tema 1, tugasku sehari-hari, dan subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Nah, ini ada beberapa nilai Pancasila yang terkandung dalam sila Pancasila yang ada di Indonesia. Ada yang bisa bantu Ibu nggak untuk membacakan sila pertama Pancasila? Siapa? Nih, baca dengan keras ya. Pancasila pertama. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Dah, tangannya dulu. Nah, sila pertama ini tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh dari sila pertama ini beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, seperti sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Ada yang tahu tidak? Ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ada agama apa saja? Ada yang tahu tidak? Hilal? Ada agama Islam. Terus agama apa lagi? Buddha, ya, pintar. Katolik, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk mengikuti agama yang kita anut. Contoh dari nilai sila ketuhanan yang Maha Esa ini yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Misalnya kalian beragama Islam, berarti kalian harus sholat berapa kali? 5. Ya, betul. Nah, nanti ajaran agama Kristen, Katolik, dan lainnya juga seperti itu. Di nilai ketuhanan yang Maha Esa ini, kita harus saling menghargai dan saling menghormati agama yang dianut oleh teman-teman kalian di sekolah maupun di rumah. Nah, selanjutnya yaitu ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini biar Ibu bacakan, dengerin Ibu ya. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Ada yang tahu tidak apa contoh dari sila kedua Pancasila ini? Gak ada? Contohnya seperti ini, kita bersedekah pada orang yang tidak mampu, lalu bisa menolong sesama, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Persatuan Indonesia. Siapa yang berani membantu Ibu untuk membacakan nilai Persatuan Indonesia ini? Ya, pintar. Baca dengan keras ya. Persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Ya. Nah, ada yang tahu tidak contohnya seperti apa? Gotong royong. Iya, pintar. Bergotong royong atau bekerja sama
seperti yang ada di gambar ini. Yang selanjutnya yaitu ada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini Ibu akan bacakan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Ada yang tahu tidak ini gambarnya apa? Pani tentang apa? Apa? Ini tentang bermusyawarah. Ini dia bermusyawarah untuk mendapatkan suara dalam pemilihan ketua RT. Nah, contoh dari sila keempat ini, misalnya di sekolah itu kalian sama-sama memilih ketua kelas. Nah, dia pernah tidak memilih ketua kelasnya di sekolah? Nah, ya seperti itu contohnya di sila keempat ini. Udah paham sampai di sini? Nah, kita lanjutkan ke sila terakhir, yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Ibu akan bacakan apa itu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras dengan orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan ini. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, di sini ini merupakan contoh kita menghargai dan menghormati orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu seperti kedua orang tua kita, kakak kita, abang kita, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita mengamati peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah, kalian bisa lihat nggak di sini ada negara Malaysia, ada Singapura, baru ada Thailand, Brunei, dan lain sebagainya. Itu merupakan peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah, yang selanjutnya di sini ada peta letak denah rumah. Nampak tidak gambarnya? Nah, di sini ada rumah Siti. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Lalu di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Nah, Siti ini berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di depan rumah Siti ada musola. Nah, bisa dilihat gambarnya. Sekarang Ibu mau memberikan latihan kalian untuk menuliskan letak rumah kalian masing-masing. Ini kalian sudah ada berkelompok, kelompok A dan kelompok B. Nih, dibuat denah rumah kalian masing-masing ya. Nah, apakah sudah selesai anak-anak? Hilal sudah? Belum. Kita tunggu sebentar lagi ya, temannya belum selesai. Nah, sepertinya gambar-gambarnya sudah selesai ya. Coba dilihatkan sama Ibu gambarnya. Ya, bagus semuanya. Siapa yang berani menceritakan letak denah rumahnya? Saya, Bu. Nah, ya baik, Dini. Ayo dengerin teman-teman. Di sini ada rumah saya. Ya. Di sebelah kiri rumah saya ada rumah teman saya yaitu Azza. Ya. Di sebelah kanannya ada rumah teman saya yaitu Amin namanya. Jadi di depan rumah saya ada jalan dan di depan jalannya ada rumah teman saya yaitu Wawa. Nah, coba tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, alhamdulillah
Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini cukup menyenangkan. Yang tadi kita ada tentang belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ibu berharap semoga kalian bisa mengamalkan apa saja nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut. Lalu tadi juga kita telah mempelajari mengenai tentang denah rumah. Semoga anak-anak ibu tentang pelajaran denah rumah ini dapat memahaminya ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembelajaran kita hari ini. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam